Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aike Melawati dengan NIM 21104030047, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Universitas Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang manajemen dan sarana prasarana PAUD. Yuk kita simak videonya seperti apa ya kira-kira manajemen sarana dan prasarana PAUD itu. Yang pertama yaitu pengertian manajemen sarana dan prasarana PAUD. Dalam Permendiknas nomor 24 tahun 2007, sarana prasarana merupakan segala sesuatu yang menyangkut peralatan kegiatan untuk pembelajaran dan terlaksananya tujuan pendidikan itu sendiri. Sarana prasarana adalah meliputi taman, gedung, aula, kebun, kelas, meja, kursi, dan media pembelajaran lainnya. Sedangkan menurut Permendikbud nomor 137 tahun 2014 tentang SN PAUD menyatakan bahwa sarana dan prasarana adalah segala perlengkapan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan proses kegiatan pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan anak usia dini. Jadi, dapat disimpulkan bahwa manajemen sarana dan prasarana PAUD adalah peralatan dan perlengkapan secara langsung yang digunakan untuk menunjang proses terjadinya kegiatan pembelajaran di PAUD. Selanjutnya yaitu manajemen sarana dan prasarana lembaga PAUD. Manajemen sarana dan prasarana lembaga PAUD dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu lahan. Menurut Hajarwati 2013 menyatakan bahwa lahan ialah tempat, lokasi atau tanah yang akan digunakan untuk bangunan. Persyaratan lahan ini meliputi luas lahan kurang lebih 300 meter. Yang kedua, ruangan yang digunakan untuk kegiatan anak aman dan sehat dengan batas 3 meter per anak dan menyediakan fasilitas untuk cuci tangan menggunakan air bersih. Yang ketiga yaitu ada ruangan guru. Yang keempat ada ruang sekolah. Terus yang kelima ada ruang tempat serta peralatan P3K atau UKS. Yang kelima kamar mandi dengan air bersih serta yang mudah dijangkau oleh anak dan tetap dalam pengawasan guru. Yang keenam, ruangan lain yang sesuai dengan kebutuhan kegiatan untuk anak. Yang ketujuh, alat permainan edukatif yang aman sesuai dengan SNI, yaitu Standar Nasional Indonesia. Yang terakhir, fasilitas bermain untuk anak yang bertempat di dalam ataupun di luar. Terdapat tempat sampah yang tidak menimbulkan pencemaran udara dan tanah. Sarana dan prasarana yang kedua yaitu ruang. Secara umum, jenis ruang dilihat dari fungsinya dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu ruang pendidikan. Ruang pendidikan memiliki fungsi untuk proses kegiatan pembelajaran teori dan praktek, yaitu ruang kelas, ruang perpustakaan, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu ruang administrasi. Ruang administrasi memiliki fungsi untuk melaksanakan semua kegiatan di kantor. Ruang administrasi terdiri dari ruangan untuk kepala sekolah, ruangan tata usaha, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu ruang penunjang. Ruang penunjang berfungsi untuk menunjang seluruh kegiatan yang mendukung proses kegiatan pembelajaran, terdiri dari ruang untuk ibadah, ruang untuk kamar mandi, dan lain sebagainya. Sarana dan prasarana yang ketiga yaitu perabot. Jenis perabot dikelompokkan menjadi 3 macam, antara lain
yaitu perabot pendidikan. Perabot pendidikan adalah semua jenis mebel yang digunakan di kegiatan pembelajaran. Yang kedua yaitu perabot administrasi. Perabot administrasi ialah perabot untuk mendukung kegiatan yang berada di kantor. Yang terakhir yaitu perabot penunjang. Perabot penunjang ini merupakan perabot untuk kebutuhan ruang penunjang, misal adanya perabot perpustakaan, perabot UKS, dan lainnya. Sarana dan prasarana yang keempat dan kelima yaitu alat dan media. Setiap pembelajaran setidaknya ada satu alat peraga untuk praktek dan media pembelajaran sesuai dengan kebutuhan pendidikan serta pembelajaran sehingga bisa berjalan secara optimal. Yang kelima yaitu buku dan bahan ajar. Bahan ajar merupakan sekumpulan bahan untuk pelajaran yang dipakai dalam kegiatan pembelajaran. Penjelasan selanjutnya yaitu mengenai manajemen sarana dan prasarana pembelajaran PAUD. Manajemen sarana dan prasarana pembelajaran PAUD dibagi menjadi dua, yaitu satu, alat pelajaran. Alat pelajaran merupakan alat-alat yang digunakan untuk mendukung kegiatan pembelajaran, misalnya menulis, menggambar, ataupun mewarnai. Yang kedua yaitu alat peraga. Alat peraga ialah alat yang digunakan untuk memberikan gambaran kepada anak. Alat peraga dibedakan menjadi dua macam, yaitu alat peraga langsung dan alat peraga tidak langsung. Aspek penting manajemen sarana dan prasarana PAUD. Terdapat 5 aspek penting manajemen sarana dan prasarana PAUD. Di antaranya yaitu 1. Perencanaan. Perencanaan diartikan sebagai kegiatan analisis kebutuhan terhadap segala kebutuhan dan perlengkapan yang dibutuhkan sekolah untuk kegiatan pembelajaran peserta didik dan kegiatan penunjang lainnya. Yang kedua yaitu pengadaan. Pengadaan adalah proses kegiatan pengadaan sarana prasarana yang dapat dilakukan dengan cara-cara tertentu. Adapun sarana prasarana PAUD yaitu sarana dan prasarana perangkat pembelajaran indoor dan sarana prasarana perangkat pembelajaran outdoor. Ketiga yaitu penginvestarisan. Penginvestarisan merupakan kegiatan pencatatan dan penyusunan barang-barang yang dimiliki oleh lembaga pendidikan. Adapun tujuan inventarisasi sarana dan prasarana PAUD antara lain yaitu untuk mentertibkan dan menjaga sarana dan prasarana yang dimiliki oleh sekolah. Yang kedua, untuk memudahkan kegiatan pelaksanaan atau kontrol terhadap penggunaan keuangan sekolah atau keuangan negara. Yang ketiga, agar menjadi bahan pertimbangan untuk pengadaan atau pemeliharaan bawah tanggung jawab sekolah. Yang keempat yaitu pengawasan. Pengawasan diartikan sebagai kegiatan merawat, memelihara, dan menyimpan barang-barang sesuai dengan bentuk atau jenis barangnya, sehingga barang tersebut awet dan tahan lama. Dan aspek yang terakhir yaitu penghapusan. Penghapusan barang inventaris adalah pelepasan suatu barang dari kepemilikan dan tanggung jawab pengurusnya oleh pemerintah ataupun swasta. Penghapusan barang dapat dilakukan dengan lelang atau pemusnahan.